Sahara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Untuk yang baru datang, selamat datang. Semoga YouTube channel ini bisa jadi salah satu favorit kamu. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih banyak karena selalu setia. Hari ini kita akan masuk ke pembacaan. Cuma jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe. Sora doain yang subscribe banyak banget rezekinya pastinya. Oke, hari ini kita ingin membaca ya tentang energi dari seseorang ya. Seseorang yang menyesal ya. Seseorang yang menyesal telah kehilangan kamu ya. Dia sesali kehilangan kamu. Kita akan mau lihat dia siapa dan bagaimana energinya. Yuk kita harapkan hal-hal baik bisa terjadi di dalam pembacaan ini. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Yang sesali kehilangan kamu, yang menyesali kehilangan kamu. Oke, kita lihat dulu bagaimana energinya. Ada visions ya. Kalau yang Sora lihat ya, orang ini ternyata setelah kehilangan kamu, ternyata masih terus terbayang-bayang soal kamu ya. Visions ini terlihat dengan gambaran bayang-bayang yang burungnya matanya ditutup gitu ya. Jadi terlihat bahwa ya, meskipun dia tidak sama-sama sama kamu dan sudah kehilangan kamu, justru dia merasa masih sering terbayang-bayang soal kamu. Kamu masih terus ada di dalam pelupuk matanya, keingetan terus gitu ya. Yang kayak dia menyadari bahwa dia seperti kehilangan sesuatu yang berharga gitu ya. Di sini burungnya memegang sebuah simbol kristal yang Sora menangkap di sini sebagai sesuatu yang berharga. Jadi orang ini ya ternyata masih terbayang-bayang tentang kamu dan merasa, salah satunya ya kenapa masih terbayang-bayang, karena merasa kehilangan tentang sesuatu yang berarti ya, sesuatu yang berharga. Dan sekarang ingin bergerak ya, burung itu kan terbang ya ceritanya. Dia ingin bergerak dan ingin terbang. Dia pun bingung arahnya mau kemana kalau matanya masih tertutup, kalau masih pikiran dan hatinya juga masih sering keingetan kamu ya. Di sini ada toxic ya. Kalau yang Sora lihat ya, dia merasa keputusan yang dia ambil adalah suatu keputusan yang salah. Toksik di sini Sora menanggapi sebagai sesuatu yang salah, yang negatif ya. Di sini dia merasa bahwa apa yang dia ambil keputusan itu bukanlah suatu keputusan yang bijak, keputusan yang salah, keputusan yang justru merugikan diri dia sendiri. Karena ketika dia mengambil satu keputusan, dia baru menyadari bahwa ketika dia meninggalkan kamu dan apapun alasannya itu, intinya adalah dia kehilangan kamu. Dia merasa itu adalah sebuah kesalahan dan kebodohan diri sendiri yang tidak melihat secara jauh ke depan gitu loh ya. Secara benar-benar dipelajari apa sih artinya sebuah kehilangan kamu gitu ya. Jadi di sini ada kecerobohan yang dia merasa itu malah merugikan dia sendiri, kehilangan kamu ya. Dia merasa kehilangan seseorang, dia merasa hidup dia banyak kehilangan keberuntungan. Jadi kamu salah satu yang buat dia, kamu adalah salah satu menjadi seseorang yang membawa keberuntungan di dalam hidupnya dia ya. Jadi kamu semacam lucky charm dia kalau seorang nanggapnya ya. Dan kehilangan kamu, dia merasa dia kehilangan keberuntungan. Dia merasa banyak kehilangan hal-hal baik yang keberuntungan yang mungkin sebelumnya ada di dalam hidupnya dia ketika dia masih sama-sama sama kamu gitu. Di sini juga ada dia kehilangan sesuatu yang berharga yang seharusnya bisa dia miliki ya. Namun memang kalau Sora lihat di sini begitu banyak masalah ya. Begitu banyak masalah yang semakin hari itu semakin menguat, semakin memanas ya. Sehingga mengganggu secara emosional kalau Sora lihat di sini ya. Jadi banyak masalah yang melibatkan emosi yang jadinya nggak menentu, emosi yang kadang-kadang dia bisa tumpah ruah ke kamu, emosional gitu ya kalau yang Sora lihat. Dan masalah-masalah yang ada di antara kalian itu memang cukup makin lama tuh makin menguat kalau yang Sora lihat ya. Dan kalian itu seperti dua hal yang berbeda gitu loh ya. Dan kalian punya ego dan keras masing-masing. Jadi kayak saling mempertahankan masing-masing ya. Dan di sini
Dia merasa bahwa dia berharap dapat mengurang waktu, ya. Di sini ada sebuah energi dari penyesalan dari seseorang yang berharap seandainya saja aku bisa mengulang waktu untuk berpikir kembali atas keputusan yang sudah aku ambil atas kehilangan kamu, ya. Kita mau lihat secara garis besar sebenarnya ada masalah apa di antara kalian, ya. Ada energi, ya. Kalau yang suara lihat di sini, sebentar, ada energi dari suatu masalah yang penuh dengan misteri. Sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sebenarnya kalau mau dijabarin, kalian berdua pun sebenarnya bingung untuk benar-benar menjelaskan apa sih sebenarnya inti dari masalah. Kalau Sora lihat di sini, ini kan berbentuk shell juga. Ini adalah tumpukan dari akumulasi masalah yang sedikit-sedikit yang lama-lama jadi bukit gitu ya. Atau lama-lama terpendam dan tersimpan. Jadi ini kalau Sora lihat ada sesuatu masalah yang tersimpan yang jadi akumulasi dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar kalau Sora di sini ya. Masalah-masalah yang mungkin sebelumnya jadi nggak begitu penting, tapi kayak ditumpuk dan jadi malah jadi masalah yang besar ya. Contoh ya, misalnya kayak terlambat jemput, nggak ngasih kabar, tapi itu semua lalu banyak hal-hal kecil-kecil yang diulang-ulang lalu jadi satu masalah yang besar. Nah, ini juga ada sebuah kebohongan. Ya, ya. Jadi di sini ada sebuah kebohongan. Salah satu yang menjadi masalah di antara kalian adalah kamu merasa bahwa ya dia ini bisa vice versa ya. Kamu merasa kayak dia itu berbohong, menipu, dia seperti ada dua muka, artinya dia memang ada dua sisi yang dia nggak ucapin sama kamu, entah kamu dimanipulasi, menipu daya, muslihat, dan nggak jujur dan sebagainya. Nah, nggak jujur ini dari yang kecil-kecil tuh juga gitu loh, bisa aja dari yang kecil-kecil sehingga lama-lama menjadi segala sesuatu jadi berbelit. Ini juga kalau Sora lihat ada kebohongan yang ditimpa lagi dengan kebohongan lain yang dengan judul, ada juga yang di sini Sora melihat dengan judul white lie ya. Enggak lah, demi kebaikan, demi tujuan dia tadi dia pikir baik, biar nggak ribut, biar nggak berantem dan sebagainya, tapi malah berujung menjadi sebuah masalah karena begitu banyak kebohongan ya. Dan sehingga ya ada di sini yang merasa bahwa ketulusannya tidak dihargai. Ya, jadi ini ada ketulusan yang merasa di wasting ya, sehingga memilih untuk melepaskan diri. Nah, kalau Sora lihat di sini, jadi memang itu kombinasi dari tadi akumulasi masalah yang sudah banyak, merasa diperdaya, jadi ngerasa sudah capek sehingga merasa untuk kamu tuh memilih untuk merilis dirimu atau melepaskan diri kamu. Ingat ya, energi bisa vice versa. Kita mau lihat dari sisi kamu ya. Dari kamu merasa kamu pingin break, kamu merasa kamu pingin istirahat. Kamu selama ini sudah menjadi seseorang yang selalu berusaha berjiwa besar, berusaha memahami dia, berusaha mengayomi dia, berusaha untuk melindungi dia ya. Tapi kamu merasa jadi kayak capek, aku mundur gitu ya. Aku merasa bahwa usaha aku sia-sia gitu ya, karena kamu masih terus orang ini masih terus menipu kamu, masih terus gak jujur sama kamu. Dan kamu menarik diri karena kamu ingin melakukan sebuah transformasi. Kamu ingin hidup kamu berubah, kamu ingin relationship kamu berubah gitu loh ya. Kamu merasa bahwa kayaknya kalau terus-terusan diterusin kayak gini pun yang ada cuma toxic gitu loh ya. Nah, dan kamu pingin bikin hal jadi lebih simpel, ya udah, karena memang sudah tidak ada kecocokan, ya sudah, kita terpisah saja sampai di sini saja gitu ya. Intuisi kamu bilang kayak pergi, rubah hidupmu karena memang harus melepaskan apa yang harus dilepaskan. Kamu mengikuti intuisi kamu kalau Sora lihat di sini ya. Karena kamu ingin mencari sebuah perasaan nyaman. Kamu merasa bahwa komunikasi dengan orang ini sudah jadi lebih sulit. Ya, orang ini lambat bergerak, lambat melakukan perubahan. Kamu sudah berusaha mengkomunikasikan, tapi intuisi kamu bilang kayak ya sudah, ini harus diakhiri atau harus meskipun sulit, tapi kamu tahu kamu harus bergerak untuk pelan-pelan menjauhi dia. Karena kamu tahu bahwa orang ini pun ya pelan-pelan juga, terlalu kamu merasa kayak komunikasi sama dia pun dia mau berubah tuh slow gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini.
ya. Dan kamu merasa bahwa kamu layak mendapatkan seseorang yang lebih baik daripada orang ini. Kamu sudah mulai menyadari gitu ya. Kalau cinta yang tulus dan cinta yang benar harusnya bisa membuat kamu merasa mendapat anugerah dan merasa adanya kebahagiaan daripada adanya kesedihan. Ya, kira-kira seperti itu. Kita sekarang mau coba lihat cara ciri-ciri garis besar aja, ya. Siapa ciri-cirinya orang ini? Kan udah jelas ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi dari penyesalan setelah kamu pergi. Sebentar, Sora ambil kartunya nih, yang ini di dalam kotak. Oke. Sekarang kita mau lihat apa yang dia rasakan setelah kamu pergi. Tadi udah, sekarang kita mulai ciri-cirinya. Yang pertama adalah bouquet, ya. Orangnya itu memang kelihatan good looking, kelihatan charming, tahu bagaimana memikat seseorang gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, manis kata-katanya, tampilannya juga memang good looking sih. Kalau Sora lihat, menurut kamu dia memang tampilan ya ganteng dan cantik lah ya gitu. Kalau yang Sora lihat di sini, ada juga yang wangi di sini, memperhatikan penampilan kalau yang Sora lihat di sini, dan orang yang cukup romantis, ya. Ada beberapa dari mereka yang suka menyukai sebuah kebebasan, ya. Ada yang menyukai kebebasan, tapi di sini juga ada yang kalau Sora lihat di sini sering mungkin memberikan kamu hadiah itu berupa sesuatu yang ada harganya, ya. Ada yang di sini mungkin kayak apa namanya, ngasih kamu gift gitu ya, ngasih kamu hadiah-hadiah. Language of love-nya salah satu adalah gift ya, memberi hadiah, ya. Tapi memang jiwanya suka yang bebas, suka yang suka-suka dia. Ada child, ya. Di sini ada yang memang berusia lebih muda daripada kamu atau memang bersikap kekanak-kanakan ya di bawah kamu kalau Sora lihat di sini, ya. Yang bisa kayak dia udah salah, besoknya tiba-tiba dia nongol kayak nggak terjadi apa-apa, ya. Anchor, orangnya juga keras kepala, ya. Ada yang keras kepala di sini, dan kalau sudah kepingin suatu keputusan tertentu, dia akan susah digeser keputusannya dia. Jadi orangnya memang ngeyel, ya. Kalau yang Sora lihat di sini kadang-kadang orangnya suka bersikap ngeyel. Ada yang beberapa di sini bekerja dengan tambahan aja ya. Ini insight, ada yang bekerja dengan bidang kelautan, perikanan, laut, angkatan laut juga bisa. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, ya. Dan orang ini memang orang yang selalu happy go lucky person, ya. Selalu melihat sisi positif, keuntungan apa yang bisa didapat buat positivity buat dirinya dia. Nah, selepas kamu pergi, ternyata kamu sudah beranjak pergi dari dia karena kamu narik diri juga. Kalau Sora lihat, dia masih punya bayang-bayang soal kamu, dan di sini dia merasa sebuah energi dari kesepian. Tapi dia menampakkan dirinya dia sepertinya tangguh, baik-baik aja, nggak apa-apa meskipun kamu nggak ada. Tapi sebenarnya ada energi di sini. Kalau yang Sora lihat, dia merasa kesepian ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa menghandle energi kesepiannya ini, ya. Ketika dia kesepian, dia semakin banyak memikirkan soal kamu, ya. Dan dia semakin menyadari bahwa yang bermasalah tuh dirinya sendiri gitu loh. Oke, tadi Sora charger dulu ya. Kesendirian dia itu membuat dia merasa bermasalah, ya. Dia merasa kesepian, ya, meskipun dia itu merasa dengan memajang sebuah tapak tangguh, tapi sesungguhnya dia penuh dengan kegalauan, ya. Jadi dia sebenarnya nyesel karena ternyata setelah ditinggal kamu malah galau, ya. Kita mau lihat aja, am I good enough for you? Dia mulai, tapi di sini ada kegalauan juga. Kenapa dia itu nggak yakin untuk bergerak ke kamu? Di satu sisi dia merasa bahwa aku tuh cukup baik gak sih buat kamu? Am I good enough for you? Dia mulai merasa, karena di sini ada satu perasaan, dia ngerasa kan bahwa dirinya dia nih yang bermasalah, aku nih yang bermasalah. Aku cukup baik gak sih untuk kamu? Gitu. Jadi ini yang membuat dia, kalau Sora lihat, merasa kayak nggak yakin untuk melangkah ke kamu, oke? Tapi juga dia merasa bahwa masih banyak sekali hal-hal yang tidak tersampaikan di antara kalian. Artinya masih ada unek-unek mungkin dari kamu dan dari dia yang belum benar-benar terselesaikan, ya.
Karma is a beach, I finally got mine. Ada beberapa yang mulai merasakan karma karena dia apa yang sudah dia tabur kini dia tuai. Ada yang itu tadi kan Sora bilang, merasa kesepian, merasa penyesalan, kehilangan keberuntungan. Ada yang hidupnya juga mungkin dari segi finansial jadi sulit gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini gitu ya. Karena gini loh, karma itu bentuknya nggak harus kayak dari yang Sora tahu, mata ganti mata itu nggak harus kalau dia diselingkuhin dia dapat diselingkuhin gitu loh. Apa yang sama sakitnya buat dia gitu loh. Kalau ternyata kehilangan duit itu sama sakitnya kayak dihianatin, dia akan kehilangan uang gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang kayak kasarnya ya, kalau playgirl atau playgirl ya udah, kalau diselingkuhin orang emang dia juga selingkuh gitu ya. Nggak sesakit itu, tinggal dia cari yang lain. Tapi kalau kehilangan uang, sakitnya sama kan kayak kehilangan kesetiaan gitu. Jadi gini, apa sih mata buat dia, itulah yang terjadi ya. Dan dia merasa banyak sekali terakhiran ini sign-sign yang arahnya itu semua mengarah ke kamu akhir-akhir ini. Jadi memang dia merasa bahwa dari semesta pun banyak kasih dia sign mengarah ke kamu. Dan ternyata keluarga dia menjadi faktor yang lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Mungkin ada yang sudah dikenal sama keluarganya, ada yang mulai nanyain soal kamu, ada yang mulai nanyain kenapa gitu loh ya. Kok gini. Nah, ternyata lebih involving lah gitu loh. Dan dia sebenarnya tidak siap ya. Salah satu membuat dia nggak siap ke kamu lagi adalah selain dia tahu bahwa dia mungkin memang nggak cukup baik untuk kamu karena dia menyadari banyak salahnya dia, dan dia tidak siap kalau harus menerima reaksi kamu sekarang karena mungkin kamu akan menghindar, kamu akan marah, kamu akan ngeblok dia, kamu nggak mau ngomong dan sebagainya. Itu dia tidak siap sekarang kalau Sora lihat ya. Dan dia merasa bahwa mungkin memang kamu lebih bahagia tanpa hadirnya aku ya. Jadi dia menahan diri karena dia pingin kamu bahagia, dan dia di sini ada energi penyesalan. Oke? Aku tahu mungkin aku akan terlambat ketika aku akan datang nanti. Kalau Sora lihat di sini, waktu itu adalah dimensi yang sangat jauh buat dia. Karena kalau Sora lihat di sini sekarang, dia merasa bahwa dia masih belum cukup baik dan dia tidak siap menerima reaksi kamu. Aku akan membuat segala sesuatunya tepat nanti, suatu hari nanti, nggak tahu kapan, karena dia merasa kalau Sora di sini ada seseorang yang ingin berproses ya. Karena aku masih berusaha untuk berpikir apa sih yang harus aku sampaikan ke kamu kalau aku ketemu orang ini. Masih penuh kebimbangan, kegalauan, mulai dari mana, mau ngomong apa, startnya gimana gitu ya. Tapi aku selalu memikirkan kamu dan kamu tidak pernah jauh dari pikiran aku. You are never far from my mind. Dan di sini juga ada energi dari seandainya saja aku bisa bilang sama kamu bahwa betapa aku sangat cinta kamu. Ya, jadi di sini ada energi dari seseorang yang ternyata sangat mencintai kamu. Ya, sangat berarti lah, kehadiran kamu itu sangat berarti buat dia. Dan aku sekarang sedang mencoba responsibility dulu sama perilaku aku. Aku memang layak untuk ditinggalkan, aku memang layak untuk mendapatkan perilaku ini dari kamu, dan dia menyadari bahwa dia harus menerima konsekuensinya. Ya, dan dia harus menjalani karma ini dengan penuh kebimbangan dan penuh kegalauan. Kalau Sora lihat di sini, orang ini menahan diri. Jadi Sora tidak melihat akan ada pergerakan dalam waktu dekat. Dan aku mencoba melakukan yang terbaik yang aku bisa. Karena dia menyadari bahwa kesalahan itu ada di dia. Dan dia merasa bahwa kamu itu sangat berefek sama hidup aku. Jadi aku harus betulin dulu hidup aku betulin dulu pikiran aku. Dan aku benar-benar mesti berpikir dulu ya. Dan aku sadar bahwa tanpa sadar aku jadi mikir bahwa kamu tidak bisa tercomparing, tidak bisa tergantikan sama yang lain. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh kayak belum siap untuk ke kamu. Orang ini, Sora menangkap energinya adalah dia akan ke kamu satu hari nanti, tapi belum tahu kapan. Jujur Li, kalau anak Jakarta Selatan bilang, Sora tidak melihat dampak-dampaknya akan terjadi dalam waktu dekat pergerakan dia ke kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Karena ya itu gitu loh. Dia belum siap di banyak hal, dan dia menyadari bahwa ya aku layak menerima ini dengan kesalahan yang aku lakukan. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik dan aku bukan yang terbaik gitu loh. Ya. Masih ada beban, masih ada cross. Ya, masih ada beban. Ya.
Karena dia menyadari bahwa dia mungkin belum cukup. Dia harus masih belajar dulu apa yang namanya kesetiaan. Dog itu disasosiasikan dengan kesetiaan, teman baik. Dan dia sadar, mungkin kalau sekarang aku balik sama kamu, dia aja belum yakin bahwa dia bisa jadi seseorang yang setia. Tuh kan? Masalah kesetiaan adalah sesuatu yang sangat-sangat jadi isu dalam hubungan ini. Ya. Jadi, kalau yang Sora lihat, dia harus mentraining dulu dirinya sendiri. Ya. Dia masih mentraining dirinya dulu sendiri, mempersiapkan dirinya, itu kan. Dia menyadari bahwa dia masih belum bisa setia. Dia menyadari dalam tanda kutip ya, dia itu masih brengsek. Ya, jadi dia menyesali kehilangan kamu, tapi dia juga tahu bahwa dia masih dalam tanda kutip masih brengsek, yang dalam tanda kutip nggak setia lah ya. Ya preferensi tiap orang ya. Mungkin kamu ngerasa dia nggak bener gitu loh. Tapi kan dia merasa ada beberapa orang kan yang ngerasa ya as long as kita senang-senang aja gitu ya. Siapalah kita yang bisa menghakimi gitu loh ya. Sora tidak ingin menghakimi siapapun dalam pembacaan Sora. Tapi maaf, Sora akan membaca energi apa adanya. Tolong jangan dikomplain, energi positifnya lemah. Kartunya bilang seperti ini. Tidak ada hubungannya sama energi lemah, energi positif. Kartu bilang apa, saya bacain. Itu tugas saya. Dan saya tidak mau membacakan yang janjiin, manisin, ujungnya nggak ada. Kalau memang manis ya kan bilang manis gitu. Tapi kalau memang lagi kayak gini, energinya ya baca apa adanya. Ini bukan drama, ini bukan sinetron gitu. Kalau sinetron bisa diplot ceritanya gitu. Kalau ini ya energi dari banyak orang ya, Sora juga nggak tahu energi siapa, masa mau Sora plot ceritanya, Sora nggak mau ngeplot ya, dapat energinya seperti ini gitu. Dia menyesal kehilangan kamu ya, tapi dia juga cukup tahu diri ya untuk tahu bahwa dia masih bermasalah dengan kesetiaan gitu. Jadi dia nggak mau bergerak, dia menerima dengan lapang dada. Aku harus menjalani ini, kamu bisa dapetin yang lebih baik ya gitu. Ingat ya, nggak seharus selalu dijanjiin yang manis kan. Kalau emang energinya nggak dapet yang manis ya emang nggak dapet gitu. Paham ya? Kalau dia belum ada pergerakan, Sora nggak akan bilang dia akan ada pergerakan, karena Sora lihat ya dia masih menyadari satu harinya itu nggak tahu kapan gitu. Karena sama sekali nggak ada bayangan kalau kamu nanyain kapan gitu. Saran Sora sih kamu lanjutkan hidup kamu. Kalau jodoh nggak akan kemana gitu. Karena kalau Sora lihat ini orang ini belum siap, dalam waktu dekat ini belum siap tuh. Ini periode kedepannya masih kepingin sama yang lain gitu. Belum benar-benar siap 100.000% untuk setia. Daripada ntar dia balik lagi nggak setia sama kamu, nanti kamu malah nangis lagi gitu. Lebih bagus kan dia menahan diri gitu loh. Aries, Leo, apa ini? Capricorn, Gemini, Cancer, Pisces, Cancer lagi ya. Jadi saya membacakan apa adanya aja ayah bunda ya, mohon maaf ya buat kurang lebihnya ya. Ini apa adanya aja bacanya, nggak diplot-plotin ya. Apa kartunya ya saya bacain gitu ya. Ada A, I, E, M. Palingnya kamu tahu, kamu bisa berjalan melanjutkan hidup kamu, ambil sesuatu yang positif dari sini. Lebih berhati-hati ke depannya memilih seseorang, betul nggak? E, G, Q, N, T, I, E, L, N lagi, B, F. Ini banyak yang sama ya. Daripada Sora janjiin gitu ya, dia balik totalnya dia malah belum berubah, lebih sakit ya. Sakitnya 2 kali kan gitu loh. Lebih bagus mendingan sakit sekarang gitu loh. Itu proses pendewasaan, namanya relationship ada resiko seperti ini gitu. A, R, O. Ingat ya, kita nggak bisa rubah manusia lain, Sahara. Kita jangan maksa gitu. Oh, maunya dia balik harus sudah berubah segala macam. Kita nggak bisa rubah manusia lain. Emaknya aja yang mengandung dia 9 bulan aja nggak bisa mengikutin kayak mau emaknya 100% kan? Gitu loh. Apalagi kita gitu loh. Orang lain, orang yang ketemunya udah gede juga kan gitu. Maksudnya ya bukan orang yang involving secara langsung sama dia. Orang akan berubah atas kesadaran dia sendiri. Kita cuma bisa men-trigger. Kamu sudah menaruh bibit, ya berharap satu hari dia akan berubah. Ini proses pembelajaran buat kamu, proses pembelajaran buat dia gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sora membaca energi apa adanya. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora _tarot di Instagram ya. Kalau nggak ada Instagram tinggal di download aja kok. Oke,
Dan sampai kita ketemu ya Sahara ya di video yang berikutnya. Sora juga ada di Snack App dan TikTok. Yuk, jangan marah-marah terus ya, kesian readernya. Kami ini cuman dapetnya nggak seberapa, diomelin melulu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.